دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karimil mannan alladzi akramana wa iyyakum bi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, ahbab fillah wa ikhwani fillah. Sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan 5 pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam hadisnya, di dalam kitabnya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan ini, yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, fa innahu idza kana awwalu lailatin nazarallahu ilaihim wa man nazara ilaihi lam yu'adzihu abada. Allah Subhanahu wa taala di malam pertama bulan Ramadan memandang kepada seluruh hambanya, memandang kepada hamba-hambanya, dan barang siapa yang mendapatkan pandangan Allah, Allah menjamin tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di malam pertama ini jangan sampai rumah-rumah kita terisi dengan maksiat. Jangan sampai rumah-rumah kita ada perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak memandangnya. Jangan sampai ada perkara-perkara yang mengharamkan Allah memandang ke rumah kita. Maka sungguh kita jaga rumah kita dari perkara-perkara yang Allah murkai. Dan yang kedua, fa inna khulufu afwahim hina yamsun atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi, minyak misik. Lebih harum, lebih wangi mulutnya orang yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kepada hambanya dari segi zahirnya. Makanya sesuatu yang tampak secara zahir jelek belum tentu itu yang dalamnya itu jelek. Kadang yang tampak di luar jelek namun di dalamnya itu bagus, indah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kepada diri kalian, kepada jasad kalian, kepada postur kalian, tidak pernah memandang kepada penampilan kalian, namun yang Allah pandang adalah hati kalian dan perbuatannya kalian. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa di setiap hari dan malam. Subhanallah, para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang benar-benar menjalankan ibadah puasa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berkata, fa innallaha subhanahu wa taala ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani lil ibad aw syaka an yastarihu min ta'ibid dunya ila dari wa karamati. Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang keempat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berkata kepada surganya, "Wahai surga, bersiaplah, perindahlah, percantiklah diri kalian, persiapkan diri kalian untuk menyambut hambaku yang mana mereka akan datang, akan beristirahat dari kesulitan kehidupan dunia. Mereka akan datang kepada rumahku, menuju rumahku dan kemuliaanku." Itu yang pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagi orang-orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, fa innahu idza kana akhir lailatin ghafara lahum jami'a. Allah Subhanahu wa taala bila mana di malam terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya, semua manusia yang berpuasa. Maka dari itu para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ahiyya lailatul qadar? Apakah malam itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menyampaikan, "Tidak. Alam taro ilal ummal ya'maluna. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang bekerja itu, yang setiap hari bekerja? Apabila setelah selesai, fa idza farawu wufu ujurahum. Bila mana telah selesai dari pekerjaannya, maka akan diberikan bayarannya. Begitu juga ketika kita melakukan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh di akhir Ramadan nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita sehingga kita terbebas dari api neraka,
sehingga kita terbebas dari dosa-dosa. Dan di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena beriman kepada Allah dan karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Dan di dalam riwayat lain, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi begitu besar pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW, maka jangan sia-siakan pemberian ini yang telah diberikan cuma-cuma kepada kita. Teringat, bayangkan bagaimana kalau seandainya ada seorang raja datang kepadamu, memberikan harta, memberikan rumah, memberikan mobil. Apakah kamu akan meninggalkannya? Apakah kamu tidak akan mengambilnya? Kalau seandainya seorang raja saja yang memberikan harta sedemikian rupa yang ada batasannya, kita berebutan, bagaimana kalau Allah sendiri yang memberikan pemberian ini? Apakah kita tidak mau untuk mengambil bagian dari pemberiannya Allah Subhanahu wa taala? Cukup dari itu, maka dari itu marilah kita mengambil bagian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita sehingga kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.